jadi ada biji rambutan karena saking laparnya. Ketika itu kan makanan belum seperti sekarang, itu dibakar untuk menangguling rasa lapar, itu makan dibakar. Ini ide. Shalom, terima kasih sudah klik video ini. Saya Gabriel Barnabas Kawot dan selamat datang di channel Irene Ministry. Irene adalah kata dalam bahasa Yunani yang beberapa kali muncul di kitab Perjanjian Baru. Kata ini dalam bahasa Indonesia artinya adalah damai sejahtera. Setiap saya merenungkan dan mengingat kata ini, saya semakin disadarkan bahwa tidak ada damai sejahtera di luar Yesus. Uang sebanyak apapun tidak dapat membeli damai sejahtera. Karena damai sejahtera itu adalah pemberian Yesus. Ketika Yesus naik ke surga, dia bilang, "Aku meninggalkan damai sejahtera kepadamu, damai sejahtera aku berikan kepadamu." Jadi kalau kita mau mengalami damai sejahtera, kita tidak akan dapat mengalaminya jika kita ada di luar Yesus. Datang kepada Yesus dan kita akan menerima damai sejahtera itu. Saat ini kita dalam program Ini Ceritaku. Dan sudah ada bersama dengan saya seorang kakak yang sangat luar biasa sekali. Karena dia memberikan hidupnya seutuhnya untuk melayani Tuhan. Dan saat ini sedang sekolah teologi. Mari kita sama-sama mengenal dia lebih dalam melalui orangnya langsung dan mendengar ceritanya. Haleluya. Oke, shalom. Shalom, shalom. Ya, terima kasih buat kesempatan yang diberikan oleh Irene Ministry yang sudah mengajak saya masuk dalam program Ini Ceritaku. Ada banyak hal yang akan saya ceritakan dalam program ini. Dan ini adalah kesempatan yang baik buat saya menceritakan bagaimana cinta kasih Tuhan dalam kehidupan saya. Jadi saya Cornelius Beni Raharjo, dan saya adalah anak dari hamba Tuhan yang melayani di desa. Sebenarnya kalau dikatakan pelayanan kami itu adalah pelayanan yang biasa-biasa saja. Kalau dikatakan tadi saya melayani di desa gitu ya. Tapi itulah luar biasanya Tuhan. Selama saya sekolah di sekolah teologi, saya tidak pernah mengalami kekurangan. Ya, haleluya. Jadi biasa-biasa saja yang dimaksud ini. Maksudnya secara jumlah dan keuangan itu tidak sebanding dengan luar biasanya Tuhan menyediakan berkat-berkatnya gitu ya. Dan kami melayani tepatnya di Jambi di daerah Sungai Bahar, dan itu adalah tempat yang orang-orang imigrasi gitu. Jadi ada orang Jawa, ada orang Batak gitu. Dan kami melayani orang tua saya masuk di Jambi itu kurang lebih tahun 93. Jadi kalau ada orang Jambi yang nonton video ini, komen di bawah ya, dan bisa datang ke gereja. Jangan lupa nonton Irene Ministry terus supaya GPDI Hosana. Hosana tempatnya tadi di Sungai Bahar. Mantap. Oke, mantap. Dan kami melayani kurang lebih orang tua saya masuk di Jambi itu tahun 93 setelah menyelesaikan pendidikan sekolah Alkitab di Sekolah Alkitab Palembang. Jadi orang tua saya lulusan Sekolah Alkitab Palembang, kemudian praktek ke Jambi itu. Jadi ikut melayani bersama orang tua rohaninya di kota Jambi, kemudian membuka pelayanan di daerah kami yaitu di Sungai Bahar. Itu tahun 93, dan cerita inilah yang membuat saya tertarik, dan bukan tertarik ya, terpanggil menjadi hamba Tuhan ketika mendengar cerita orang tua saya juga. Perjuangan pelayanan yang ia kerjakan itu sangat luar biasa, dimana dia tahun 93 itu jalanan di daerah kami menuju ke tempat pelayanan kami yang sekarang puji Tuhan udah lumayan bagus, tapi dulu itu masih hutan belantara, dan jalanan itu belum seperti sekarang gitu. Jadi jalanan itu berlobang-lobang. Jadi kalau menuju ke tempat pelayanan kami itu harus naik mobil kayu, mobil logging, tahu lah pasti ya. Dulu naik mobil logging. Jadi kalau mereka masuk ke daerah kami itu cari kayu atau menebang kayu, orang tua saya naik mobil itu, dan ia bercerita kalau menuju ke tempat pelayanan kami, dia seperti naik kuda. Seperti naik kuda, melompat gitu, ketika lubang melompat gitu. Itu membuat saya tertarik. Oh,
seperti itu perjuangan melayani Tuhan. Nggak ada yang enak-enaknya saja melayani Tuhan gitu. Pasti ada perjuangan, dan perjuangannya itu harus dibayar harga yang sangat mahal. Karena seperti hal yang Tuhan kerjakan dalam kehidupan kita orang percaya, ketika Tuhan mati di kayu salib, itu adalah pengorbanan yang Tuhan kerjakan, dan itu harus kita bayar. Gitu ya. Kemudian cerita lagi yang membuat saya termotivasi menjadi hamba Tuhan, ketika itu tahun sebelum melayani, jadi orang tua saya sekolah di sekolah kita Palembang ya. Ketika itu ya belum seperti sekarang sekolah kita Palembang. Jadi ada satu pohon rambutan, sekolah kita Palembang itu ada banyak pohon rambutan. Jadi ada biji rambutan, karena saking laparnya, ketika itu kan makanan belum seperti sekarang, itu dibakar untuk menangguling rasa lapar, itu dibakar. Ini ide yang bagus ini untuk dijadiin konten. Makan biji rambutan. Dibakar biji rambutan dibakar. Itu untuk menangguling rasa lapar, karena waktu itu memang orang tua saya ini atau kakek saya ya tidak mengirim uang untuk kebutuhannya, karena ya satu lain hal gitu ya. Dan itu ketika nggak ada sabun cuci, dan ini yang membuat saya memang benar-benar seperti itu ya melayani Tuhan. Butuh pengorbanan yang luar biasa. Nggak ada sabun cuci, jadi teman-temannya udah selesai nyuci, kemudian sisa-sisa sabun yang tergenang itu dipakai untuk nyuci. Saya pikir saya nggak pernah merasakan hal yang seperti itu, dan teman-teman mungkin nggak pernah merasakan hal yang seperti itu. Tapi inilah hal yang harus dibayar ketika melayani pekerjaan Tuhan. Nggak enak, sangat nggak enak ya. Kalau mau orang tua saya pilih, seharusnya pilih bekerja, cari uang, dapat uang ya, enak. Tapi orang tua saya harus seperti itu dalam melayani Tuhan. Nggak ada sabun cuci, dia harus pakai sabun cuci yang udah tergenang, yang nggak ada itu dipakai untuk nyuci. Itu ya, itu hal yang sangat luar biasa. Sehingga sebenarnya saya dari kecil nggak mau banget untuk jadi hamba Tuhan, karena saya tahu dari kecil saya mengalami juga yang namanya pahitnya pelayanan ya, yang kekurangan ini, kekurangan itu, bahkan sulit untuk makan gitu ya. Sebagai hamba Tuhan yang hanya dari hasil pelayanan itu yang dipakai. Tapi itulah panggilan Tuhan dalam kehidupan saya. Tepatnya tahun 2012 ada salah satu acara pemuda yang biasa kami katakan Youth Camp. Kalau di organisasi kami GPDI itu ada namanya Youth Camp tahun 2012 dengan tema On Fire, dan di situ Jambore ya? Iya, Jambore daerah. Aku hadir juga di situ, tapi mungkin kita belum saling kenal kan? Iya, belum saling kenal mungkin ya. Tapi kita mungkin sama di satu kegiatan. Di bagian sesi terakhir ada hamba Tuhan. Saya lupa nama hamba Tuhan itu, tapi saya memang ketika sesi yang terakhir itu, ketika mereka mengatakan atau hamba Tuhan ini mengatakan siapa yang terpanggil menjadi hamba Tuhan, 2 kali dia menantang saya atau mengajak saya menolak. Saya bertentangan dengan diri saya bahwa saya tidak mau. Saya tidak mau Tuhan, karena saya melihat dari saya kecil sampai saya selesai SMK, tepatnya saya saat itu ketika Jambore saya baru selesai SMK gitu. Saya ikut, saya melihat gitu kan, ada banyak pertentangan dalam diri saya bahwa hamba Tuhan itu nggak enak gitu. Banyak hal-hal yang nggak enak yang dirasakan secara manusia, secara manusia nggak enak gitu. Tapi itulah panggilan Tuhan. Ketika sesi yang ketiga, di situ saya tidak muluk-muluk, tapi ini memang terjadi dalam hidup saya. Saya pejamkan mata di sesi yang ketiga. Saya pejamkan mata. Ketika itu keterpanggilan saya mulai saya rasakan. Saya pejamkan mata. Saya melihat satu panggilan Tuhan dengan cara saya melihat ada satu pelayanan yang besar dengan ribuan jemaat, dengan gedung gereja yang besar. Itu yang saya lihat, dan itu pelayanan di mana kami sekarang melayani. Kalau saya pikir secara pribadi, bagaimana mungkin, sedangkan itu daerah yang masih berkembang sekarang, tapi Tuhan janjikan itu, dan itu saya imani sekarang.
Sehingga itu yang membuat saya merasa Tuhan memanggil saya mengembangkan pelayanan itu sehingga menjadi pelayanan yang luar biasa gitu. Karena kalau secara pribadi itu nggak mungkin, tapi itulah rencana Tuhan. Sekalipun nanti tidak demikian yang Tuhan kerjakan dalam kehidupan saya, nggak seperti yang saya lihat dalam panggilan saya ketika itu, tapi saya tetap percaya bahwa Tuhan akan mengerjakan hal-hal yang luar biasa. Dan tepatnya kemudian setelah beberapa tahun kemudian saya masuk sekolah Alkitab Batu Malang tahun 2015. Jadi kalau dihitung 2015 sampai 2021, saat ini saya udah 6 tahun dalam pelayanan Tuhan, dan saya bersyukur Tuhan tetap serta turut campur tangan membela saya, dan saya nggak pernah meragu-ragukan panggilan Tuhan itu, ya, karena ya banyak hal yang Tuhan sudah kerjakan dalam kehidupan saya. Setelah saya sekolah kitab, saya 1 tahun melayani di Pekanbaru sebagai pengerja di Pekanbaru, dan di situ juga saya diproses dengan proses yang luar biasa. Karena sebelumnya saya nggak pernah melayani, karena sebelum sekolah kitab saya hanya sebagai anak hamba Tuhan, nggak pernah melayani sebagai WL, nggak pernah, paling saya melayani sebagai musik itu saja. Tapi di mana saya melayani, saya banyak belajar, banyak hal yang saya harus kerjakan. Dengan proses yang saya kerjakan, baik dari orang tua rohani saya, di mana tempat saya melayani selama 1 tahun, itu memproses saya menjadi hamba Tuhan yang lebih rendah hati gitu. Kerendahan hati dalam melayani Tuhan itu sangat diperlukan, dan itu yang harus kita pelajari. Kemudian setahun kemudian setelah saya selesai dari itu, tempat itu, saya kembali ke pelayanan saya, membantu mengembangkan. Dan kemudian setelah itu, setelah 1 tahun, saya kembali untuk sekolah, yaitu di Sekolah Tinggi Teologi IKAT, STT IKAT Jakarta saat ini. Dan selama saya melakukan pendidikan selama 1 tahun ini, dipercayakan juga menjabat di bidang senat, dan itu adalah hal yang sangat luar biasa yang gak pernah saya pikirkan secara pribadi, tapi itulah kepercayaan yang Tuhan kerjakan. Dan inilah yang saya ceritakan dalam kehidupan saya. Ketika saya merenungkan, sebenarnya dari cerita orang tua saya ini menjadi motivasi dalam kehidupan saya. Kalau orang tua saya bisa mampu melayani dengan keadaan yang seperti itu, dari awal yang gak ada pelayanan yang tetap, hanya merintis pelayanan yang kecil, tapi sampai sekarang tetap bertahan. Nah, ini menarik ini. Gitu sih. Dari tahun 2012. Ya, 2012. Sebelumnya Kak Cornel nggak pernah banget berkeinginan, nggak pernah berpikir untuk jadi hamba Tuhan. Hamba Tuhan gitu. Maksudnya hamba Tuhan ini jadi seorang pendeta, jadi seorang guru atau apa, karena betul. Bagi saya kita semua sebenarnya hamba Tuhan. Semua orang dipanggil untuk menjadi hamba Tuhan, tapi tidak semua orang dipanggil untuk jadi pendeta, jadi guru Kristen. Jadi yang dimaksud hamba Tuhan di sini adalah full timer gitu ya. Papanya Kak Cornel ini seorang hamba Tuhan yang merintis gereja dari nol. Dari nol, mendedikasikan hidupnya benar-benar untuk Tuhan, rela naik mobil yang sepertinya naik kuda gitu, deg gitu, dari naik mobil kayu kan. Jadi dari tahun berapa? Tahun 93. Dari 93 sampai pernah makan biji rambutan saking laparnya di sekolah Alkitab. Saya berharap dia makan itu bukan untuk mecah puasa. Ya pasti nggak itu. Bukan. Memang itu terlalu lapar kan. Karena udah terlalu lapar. Cuma dari cerita ini membuat Kak Cornel memiliki trauma gitulah, sehingga tidak mau sebelumnya jadi hamba Tuhan. Nah, pertanyaan saya seperti ini Kak Cornel. Setelah tahun 2012 sampai dengan sekarang, ketika Kak Cornel sudah memberikan diri untuk melayani Tuhan dengan sekolah hamba Tuhan dan melakukan pelayanan di bidang senat media juga. Nah, ada nggak sih perasaan yang muncul kembali? Aduh, kenapa sih aku ikut jalan ini? Kenapa aku nggak jadi fotografer aja? Kenapa sih aku kayak gini? Apa aku sudah salah ya? Apa aku harus
aku harus kembali gitu, Ya. sekolah di kampus lain aja, kampus sekuler aja, nggak usahlah aku jadi pendeta, nggak usahlah aku jadi penerus Bapak, lebih baik aku jadi penopang pelayanan aja lewat usaha aku nanti. Ada nggak pikiran-pikiran seperti ini gitu? Sampai sekarang sih saya nggak pernah terpikir, karena Sampai memang saya benar meyakini panggilan saya, dan saya percaya Sampai selama-lamanya ya? sampai selama-lamanya saya pegang panggilan saya. Dan percuma saja ketika saya melari dari panggilan itu, Tuhan akan tetap cari saya, sehingga saya berkeinginan dan berjanji tidak akan meninggalkan panggilan itu. Ya. Ya, kalau secara pribadi memang sebelum saya masuk sekolah kitab saya udah berkeinginan membuat studio, karena sekolah menengah kejuruan yang saya ambil sebenarnya yaitu multimedia. Jadi saya mau buat studio, tapi itulah cara Tuhan, panggilan Tuhan lain dalam kehidupan saya, sehingga saya ditangkap Tuhan dari acara itu. Kemudian saya menyerahkan diri benar-benar jadi hamba Tuhan, atau menjadi pendeta, menjadi guru agama Kristen. Ini luar biasa. Jadi dari sini kita lihat segala sesuatu itu akan teruji gitu ya, oleh waktu. Motivasi kita menentukan dasar kita untuk mampu bertahan atau tidak dalam melayani Tuhan. Ceritanya si Kak Cornel tentang papanya tadi, kalau papanya tidak memiliki motivasi yang benar dalam melayani Tuhan, mau melayani Tuhan cuman untuk cari uang, atau karena ditolak dari pekerjaan, atau karena tidak ada pilihan lain, itu semua akan terlihat nantinya. Tapi kita lihat dari cerita Kak Cornel melalui papanya ini, betapa dia setianya dalam melayani Tuhan, sehingga pelayanan itu boleh berkembang. Dan juga Kak Cornel itu ternyata ada ada ajaran-ajaran, ada prinsip-prinsip hidup yang diberikan oleh papanya gitu kepada Kak Cornel, yang saat ini diterapkan oleh Kak Cornel. Jadi kita lihat di sini ada peran orang tua. Peran orang tua itu memang sangat penting sekali untuk membuat seorang anak dapat bertumbuh dengan baik dalam kehidupannya. Nah, jadi pertanyaannya, bagaimana dengan orang yang tidak memiliki orang tua yang baik gitu? Bagaimana dengan orang tua yang jahat? Berarti dia akan menjadi anak jahat? Oh, tidak seperti itu juga. Karena Tuhan pasti akan melakukan berbagai macam cara untuk membuat manusia datang kepadanya. Kalau misalnya Tuhan sudah lakukan berbagai macam cara, tapi orang itu masih nggak datang, itu yang salah, bukan Tuhan, gitu ya. Tapi orangnya itu aja yang menolak panggilan Tuhan. Nah, Kak Cornel, sekarang apa yang Kak Cornel mau bilang ke orang tua Kak Cornel gitu, yang udah support Kak Cornel terus, yang udah kasih kesaksian yang sangat menjadi motivasi bagi Kak Cornel? Apa yang Kak Cornel mau bilang ke orang tua sekarang? Yang pasti saya berdoa tetap, dimana sekarang kami melayani, yang orang tua saya layani, yang pasti kalau milih tempat yang enak, orang tua saya bisa, ya, karena itu ya pilihan dimana yang kita mau enaknya gitu kan. Tapi itulah yang saya lihat dari orang tua saya, dimanapun ditempatkan, sekalipun tempat yang secara ekonomi mungkin tidak sesuai, tapi bukan itu yang menjadi motivasi. Betul. Bukan itu yang menjadi motivasi orang tua saya melayani, tapi jiwa-jiwa yang ada di tempat ya itu. ada jiwa-jiwa atau hati orang tua saya itu kepada jiwa-jiwa yang harus dilayani itu. Jadi harapan saya dan doa saya kepada orang tua saya selama saat ini masih sehat, saya berharap ya tetap dalam panggilan Tuhan, tetap setia. Kita sama-sama melayani, kita sama-sama memberkati sidang jemaat yang Tuhan percayakan kepada kami untuk dilayani. Itu ini harapan Kak Cornel buat orang tua supaya lebih semangat lagi, tetap setia lebih melayani. semangat, tetap setia, tetap ya intinya berdoa, tetap berdoa buat jemaat. Dan satu lagi mungkin Om, yang harapan Kak Cornel, jangan lupa kirimannya setiap bulan. Kalau itu di luar dari harapan saya. Di luar harapan. Tuhan pasti sediakan dari orang tua saya juga. Karena Tuhan juga bisa. Kita agak sedikit ini ya. Bisa pakai siapa aja untuk memberkati kita. Nah, sekarang Kak Cornel. Iya. Kan ada hal yang sangat menyedihkan sebenarnya. Tidak sedikit anak-anak pendeta yang jatuh. Betul. Jatuh entah di free sex, entah jatuh di
narkoba, padahal mereka lahir sebenarnya dari orang tua, dari orang pendeta yang kaya secara finansial, tapi mereka justru mengalami broken gitu, maksud dalam diri mereka, Betul. mereka kehancuran. Dan kira-kira apa yang Kak orang mau bilang ke mereka saat ini, ke orang-orang yang menonton video ini, anak-anak pendeta yang menonton video ini, tapi mereka mengalami kehancuran padahal mereka lahir dari anak yang dari orang tua yang kaya secara finansial. Dan apa juga yang Kak Koren mau bilang ke anak-anak pendeta yang saat ini udah ada panggilan sebenarnya tapi takut gitu. Ya terkadang gitu ya. Iya, Masih meragu-ragukan panggilan iya. Tuhan Jadi gitu apa ya. yang Kak Koren bilang ke Ya. mereka? Dalam hal yang pertama, ketika memang ada banyak anak-anak hamba Tuhan yang jatuh juga ya. Iya. Dan dulu salah satu pembicara di On Fire itu Ya, itu Jamboree di bagian Regional, terakhir. Nah, dia cerita juga di anak pendeta yang pernah mengalami gitu kehancuran juga. Ya, artinya tidak sedikit kan orang yang seperti itu. Nah, bagaimana? Apa yang Kak mau bilang ke mereka? ya yang mau saya katakan kepada teman-teman semua, ya sebagai kita sama-sama anak hamba Tuhan, ya saya memotivasi kita, intinya seperti ini, kita harus menyadari ketika Tuhan menaruh kita di orang tua yang memang notabene sebagai hamba Tuhan, ya kita harus juga hidup memberkati jemaat, karena kita dilihat di jemaat. Jangan kita jadi batu sandungan atas pelayanan kita. Jangan kita mempermalukan orang tua kita, karena itu adalah panggilan Tuhan. Ketika orang tua kita menjadi hamba Tuhan, itu bukan keinginannya, tapi itu keinginan Tuhan. Sehingga ketika saudara dilahirkan sebagai anak hamba Tuhan, seharusnya saudara bersyukur. Karena nggak semua dipilih menjadi anak hamba Tuhan. Tapi ketika saudara dipilih dan dilahirkan menjadi anak hamba Tuhan, itu adalah kebanggaan yang luar biasa yang Tuhan kerjakan dalam hidupmu. Dan secara pribadi memang kalau saya pikir, kenapa Tuhan nggak lahirkan saya di anak pengusaha atau orang yang berduit? Seperti itu kadang saya berpikir. Tapi itulah rencana Tuhan. Dan Tuhan pasti sediakan berkat dari banyak hal. Dan Tuhan rindu kita menjadi berkat juga bagi jemaat, bagi pelayanan itu. Dan itu adalah rencana Tuhan, bukan rencana orang tua saya. Dan bukan rencana orang tua kita melahirkan kita, tapi itu rencana Tuhan. Jadi jangan pernah menyanyiakan kesempatan yang Tuhan berikan ketika saudara lahir di keluarga hamba Tuhan, karena Tuhan punya rencana dalam hidupmu. Jadi saya menyimpulkan seperti ini. Kalau kamu dilahirkan di keluarga pendeta, di keluarga hamba Tuhan, entah papamu dosen teologi atau apapun itu seharusnya bukan membuatmu menjadi bersungut-sungut, menjadi sedih. Seharusnya kamu harus bersyukur, lebih bersyukur lagi. Kenapa? Karena kamu dilahirkan di keluarga yang melayani Tuhan. Itu luar biasa, coy. Itu luar biasa, bro. Itu Mantap. berusaha itu luar biasa, sis. Jadi jangan sia-siakan kesempatan itu. Kalau kau saat ini sedang jauh dari Tuhan, kecewa dengan orang tua karena orang tua mungkin tidak mencukupi apa yang kamu ingini, apa yang kamu inginkan, orang tua tidak mengikuti apa yang kamu minta, kamu inginkan dan apapun itu. Jadi saya mau bilang cepatlah datanglah ke Tuhan lagi, balik lagi lah ke Tuhan. Datanglah to Jesus. Karena saya terlalu percaya ada rencana yang indah yang Tuhan sediakan bagimu. Jadi jangan lari dari rencana yang indah itu, jangan menolak rencana yang indah itu. Dan tidak ada damai sejahtera di dalam oknum-oknum selain Yesus gitu ya. Betul. Di dalam usaha-usaha yang kita lakukan tanpa Yesus, tidak akan ada damai sejahtera di dalamnya. Karena damai sejahtera itu hanya ada di dalam Yesus. Nah, Kak Cornel, saya pikir video ini sampai di sini dulu. Tapi yang terakhir saya mau dong Kak Cornel berdoa bagi kita semua, bagi semua yang menyaksikan video ini, agar setiap kita semakin hari semakin menyadari bahwa tidak ada damai sejahtera di luar Yesus, agar kita semakin hari semakin cinta lagi sama Tuhan Yesus, semakin dekat lagi sama Tuhan Yesus, dan agar video ini juga dapat menjadi berkat bagi banyak orang. Ya, kita berdoa. Mari berdoa. Saudara yang menyaksikan video ini, saya rindu berdoa buat saudara.
Dan kiranya doa ini memberkati saudara dan menjawab setiap persoalan, menjawab setiap pergumulan yang saudara alami saat ini. Dan saya rindu saudara yang melihat mengangkat tangan, dan saya akan berdoa buat saudara. Kami bersyukur di hadapan Tuhan dalam tayangan ini ya Tuhan. Kami sudah banyak bercerita dan mendengar banyak hal yang Tuhan sudah kerjakan dalam kehidupan saya secara pribadi. Tuhan tidak pernah meninggalkan kehidupan hamba-Mu secara pribadi Tuhan. Dan kami percaya, hamba-Mu percaya, demikian juga Tuhan tidak akan pernah meninggalkan orang-orang yang menyaksikan video ini, yang ada dalam keadaan sakit. Tuhan, Engkau Allah penyembuh, tangan-Mu yang berlobang paku penuh kuasa tercurah menyembuhkan, yang ada dalam pergumulan, persoalan, masalah. Biarlah Tuhan memberikan jalan keluar. Tuhan berkati kami semua yang menyaksikan video ini. Ada banyak cerita-cerita yang sudah kami lewati bersama-sama dengan Tuhan. Baik itu masalah pribadi kami sering kecewa, kami sering meninggalkan Tuhan, kami sering mempersalahkan Tuhan. Tapi Tuhan, kami percaya Tuhan selalu mencintai kami, Tuhan selalu mengasihi kami. Tuhan punya rencana yang indah dalam kehidupan kami, namun kami sering meragu-ragukan itu. Saat ini Tuhan, kami rindu Tuhan kerjakan yang terbaik dalam hidup kami. Tuhan, kami berdoa buat Irene Ministry yang sudah menyediakan ruang bagi kami bercerita, bagi kami menerima berkat lewat cerita-cerita, baik lewat pujian-pujian, baik segala sesuatu yang dikerjakan lewat Irene Ministry. Tuhan memberkatinya. Inilah yang menjadi doa kami. Berkati setiap kru, berkati setiap orang yang mengerjakan. Biarlah Tuhan memberkati mereka. Inilah doa kami, inilah cerita kami, inilah cerita hamba-Mu yang hamba-Mu sampaikan kepada teman-teman. Kiranya menjadi berkat dan motivasi bagi mereka, untuk mereka tetap setia melayani Tuhan, untuk mereka tetap menyadari bahwa mereka ada di dalam Tuhan, dan tidak ada jalan lain, tidak ada damai sejahtera di luar Tuhan. Dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Amin. Puji Tuhan. Terima kasih Kak Cornel sudah Terima kasih buat kesempatannya datang ke tempat ini dan membagikan berkat kepada kita melalui cerita hidup Kak Cornel. Jangan lupa bagi saudara-saudara yang sudah menonton video ini, tombol like, subscribe, dukung terus kami, dan berikan komentar di bawah, masukan-masukan kepada channel ini, kepada Irene Ministry, agar kami dapat lebih berkembang, maju, dan lebih baik lagi. Dan yang terutama adalah jangan lupa share video ini agar semakin banyak orang yang diberkati. Tidak hanya melalui kami, tapi melalui saudara juga yang men-share video ini. Tuhan Yesus memberkati semuanya. Terima kasih. Shalom.